Semua pensiunan PNS di seluruh Indonesia masih sangat berharap agar gaji mereka dinaikkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Kalau gaji untuk pensiunan PNS dinaikkan, tentu saja akan mendatangkan dampak positif, tidak hanya bagi para pensiunan PNS, tapi juga bagi Presiden Pak Prabowo Subianto. Apa saja keuntungan yang akan didapatkan oleh Presiden Pak Prabowo kalau beliau berani untuk menaikkan gaji bagi para pensiunan PNS? Nah, itu yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu semua, silakan untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini pemerintah itu belum memutuskan untuk menaikkan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Jadi kenaikan gaji pensiunan terakhir itu ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Itu artinya Bapak dan Ibu semua, please minta tolong jangan sampai termakan hoak atau berita palsu atau berita bohong yang narasi atau isinya itu menyatakan pemerintah sudah resmi menaikkan gaji untuk pensiunan PNS. Apalagi kan kita ketahui bahwa PT Taspen itu sudah menyatakan bahwa kenaikan gaji untuk pensiunan PNS sebesar 12% itu sudah termuat di dalam PP nomor 8 tahun 2024 dan sudah diberlakukan sejak tahun 2024 yang lalu. Nah, pertanyaannya menjadi gini Bapak dan Ibu semua, kalau Presiden Pak Prabowo Subianto itu mau atau bersedia untuk menaikkan gaji bagi Bapak dan Ibu semua para pensiunan PNS, tentu saja beliau itu akan mendapatkan dampak yang sangat positif, akan mendapatkan keuntungan dan apa saja keuntungan yang akan didapatkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Nah, ini yang perlu kita bahas. Salah satu keuntungan yang akan didapatkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto kalau beliau itu berani menaikkan gaji untuk para pensiunan PNS itu adalah tingkat elektabilitasnya. Kita ketahui bahwa tingkat elektabilitas ini menjadi modal yang sangat penting bagi seorang tokoh politik untuk menghadapi kontestasi politik, termasuk Pak Prabowo Subianto. Tapi ini dengan catatan kalau nanti Presiden Pak Prabowo Subianto itu mau atau maju kembali ke pemilihan presiden atau Pilpres 2029 nanti. Logikanya menjadi gini Bapak dan Ibu semua, kalau Presiden Pak Prabowo Subianto itu bersedia untuk menaikkan gaji bagi para pensiunan PNS, tentu saja mungkin sangat banyak pensiunan PNS di seluruh Indonesia yang besok di Pilpres 2029 itu akan memilih atau mencoblos Presiden Pak Prabowo Subianto. Kalau kita berkaca atau mengacu kepada kemenangan yang didapatkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka, memang suara yang mereka dapatkan di Pilpres 2024 yang lalu, angkanya atau jumlahnya itu sangat banyak karena saat itu kita ketahui Presiden Pak Prabowo Subianto itu mendapatkan 96 jutaan suara, atau kalau persentasenya itu mencapai 58,6%. Sementara itu untuk Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu hanya mendapatkan 40 jutaan suara atau 24%-an, sementara Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD itu hanya mendapatkan 27 jutaan suara atau 16%-an. Nah, dengan berani atau bersedia untuk menaikkan gaji bagi para pensiunan PNS, tentu saja elektabilitas atau tingkat keterpilihan dari Presiden Pak Prabowo Subianto itu bisa naik sekali lagi kalau beliau itu nanti bersaing atau maju di Pilpres 2029. Kalau kita bicara tentang modal elektabilitas yang dimiliki oleh Pak Prabowo sendiri saat ini, elektabilitas beliau itu kan memang sudah sangat tinggi tuh. Jadi ini sudah ada survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada tanggal 20 sampai 27 Oktober tahun 2025 yang lalu. Jadi saat itu tingkat elektabilitas dari Pak Prabowo itu mencapai 46,7%. Beliau itu tepat di atas Deddy Mulyadi yang elektabilitasnya itu mencapai 18,4%. Sementara itu Pak Anies Baswedan itu berada di posisi ketiga setelah elektabilitasnya berdasarkan hasil survei itu 9%-an. Dan Mas Gibran Rakabuming Raka itu berada di posisi keempat dengan elektabilitas 4,8%. Tidak hanya berdampak kepada Pak Prabowo Subianto kalau beliau itu nanti bersaing di Pilpres 2029, tapi menaikkan gaji pensiunan PNS itu juga bisa berdampak kepada Partai Gerindra yang kita ketahui bahwa Pak Prabowo Subianto itu kan merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Nah, lagi-lagi kita perlu mengaca atau berkaca atau melihat bagaimana elektabilitas yang saat ini dimiliki oleh Partai Gerindra.
Jadi saat ini berdasarkan survei dari Indonesia Politik Opinion pada tanggal 9-17 Oktober 2025 yang lalu, elektabilitas dari Partai Gerindra itu masih berada di posisi pertama karena tingkat keterpilihannya itu mencapai 33,5%. Sementara itu elektabilitas PDIP itu di posisi kedua karena angkanya itu 16,4%. Partai Golkar sendiri itu berada di posisi ketiga setelah mendapatkan elektabilitas sebesar 9,1%. Pertanyaannya menjadi gini, kenapa peran atau suara dari para pensiunan PNS itu sangat menentukan atau cukup menentukan lah ya, karena memang jumlah pensiunan PNS di seluruh Indonesia itu angkanya itu cukup banyak. Nah ini saya ambilkan datanya dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi menurut BKN itu adalah pensiunan PNS pada tahun 2023 sampai 2027 nanti itu akan bertambah 851.498 pensiunan. Itu artinya ada 800 ribuan PNS yang akan purna tugas atau tidak lagi menjadi abdi negara dari tahun 2023 sampai tahun 2027 nanti. Jumlah 800 ribuan itu tentu saja cukup banyak dan mungkin sangat atau bisa untuk menambah suara bagi Pak Prabowo Subianto kalau beliau itu berani atau bersedia untuk menaikkan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Analogi atau logikanya menjadi gini, Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS pasti akan sangat senang ketika gaji untuk Bapak dan Ibu semua itu dinaikkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Nah, ketika gaji untuk Bapak dan Ibu semua itu dinaikkan, tentu saja Bapak dan Ibu semua itu memiliki keinginan untuk mencoblos Presiden Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2029 nanti. Ketika ada ratusan ribu suara yang gajinya dinaikkan, dalam hal ini adalah untuk pensiunan PNS, tentu saja hal itu bisa untuk menambah elektabilitas atau menambah suara bagi seorang capres, khususnya bagi Presiden Pak Prabowo Subianto. Tapi posisi sebaliknya akan menjadi seperti ini, Bapak dan Ibu semua. Kalau ternyata Presiden Pak Prabowo Subianto itu tidak bersedia untuk menaikkan gaji bagi para pensiunan PNS, mungkin saja Bapak dan Ibu semua pensiunan PNS di seluruh Indonesia mungkin akan berpikir 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau bahkan 4 kali untuk memilih Presiden Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2029 nanti. Nah, kalau para pensiunan PNS di seluruh Indonesia itu berpikir ulang untuk mencoblos Presiden Pak Prabowo Subianto, tentu saja mungkin elektabilitas dari Pak Prabowo itu juga akan berkurang karena ya itu tadi bahwa beliau itu kan sampai saat ini belum bersedia untuk menaikkan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Tapi begini Bapak dan Ibu semua, kita kan masih harus menunggu tuh kebijakan lanjutan yang akan diambil oleh pemerintah dalam hal ini, oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Jangan-jangan nanti di tahun 2026 atau bahkan mungkin nanti menjelang Pilpres itu ada kebijakan dari pemerintah untuk menaikkan gaji bagi para pensiunan di seluruh Indonesia. Nah, hal itu yang harus kita tunggu dan tentu saja saya sangat menghargai keinginan atau harapan dari Bapak dan Ibu semua para pensiunan PNS agar mendapatkan kenaikan gaji dari pemerintah. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar. Saya doakan agar Bapak dan Ibu semua para pensiunan PNS bisa hidup lebih sehat, penuh berkah dan juga panjang umur. Oke, terima kasih semua.